Halo semua, kali ini saya kedatangan printer Epson L310. Kayak seri merek mobil ya. Jadi dia datang itu dengan membawa masalahnya itu adalah dia cetakannya di handphone, di kamera bagus ya. Cetakannya itu berbayang secara horizontal, secara vertikal, sorry. Nah ini kelihatan ya. Ini yang berbayang, juga berbayang tuh ya. Berbayang. Nah bawah juga ini bukan berbayang, ini putus screen headnya. Dan di sini juga ngebayang tuh di bagian set fokus. Nah, bagian tag-nya dia rada kurang naik ya. Jadi hasil cetaknya tuh ngebayang gini, jadi kurang bagus lah hasilnya. Jadi saya akan mencoba untuk memperbaikinya, mudah-mudahan bisa. Dan nanti saya akan bagikan apa penyakit dia bisa berbayang seperti ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa demi kelancaran misi perbaikan printer Epson L310 ini. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut diagnosa saya, ini penyakit kayak gini itu, salah satu penyakit kayak gini itu berasal dari sensor yang ada yang ngegerakin motor vertikal. Ini horizontal tuh lurus ya, horizon lurus. Kalau vertikal tuh yang maju mundurnya kertas, yang narik kertasnya, yang jalan kertas. Yang mana sih kira-kira? Yang di belakang sana tuh ada, susah amat ya. Nah, di sini tuh ada tuh ya, nanti akan lebih jelas jika kita bongkar. Baiklah, kita bongkar terlebih dahulu. Video bongkarnya mungkin kalau bongkar dong mah gampang ya, jadi saya tidak akan sertakan video bongkarnya. Nah, yang nanti akan kita bersihkan itu adalah bagian sensor bagian kiri. Kok nggak fokus? Bagian kiri akan kita coba bersihkan dan akan kita coba tes kembali kayak tadi, tes sprint lagi. Baik, akan saya bersihkan. Saya ngebersihinnya itu pakai tisu biasa saja. Ini kasih sedikit air. Dan kita lihat apakah emang dari sini penyakitnya atau bukan. Jadi ngebersihinnya itu cukup dilap-lap gini aja ya, si ininya nih, bagian luar dan dalam, karena di sini kelihatan ada raster-rasternya gitu tuh, kayak ada garis-garis kecil mah tuh, ya kelihatannya. Ada raster-rasternya. Kita coba bersihin si ininya. Terus kita bersihin juga si ininya nih, si yang buat bacanya. Ini cara bersihinnya nanti akan saya lihatkan. Kita buka dulu. Di sini bukanya ada satu baut ya. Kita buka, coba buka dan kita bersihin. Bersihin itu pakai tisu aja. Cuma pastiin sisa tisunya itu jangan tertinggal di bagian manapun, karena khawatir nanti bukan tambah bagus malah tambah ngehalangin. Oke, setelah kita bersihkan, kita perhatikan. Ini lagi proses inisialisasi. Ini jalannya mulai rada nggak mulus. Ini kemungkinan besar karena di bagian motor sininya yang udah haus. Biasanya sih motornya haus.
lagi proses inisialisasi. Akan saya coba print test dengan kertas bekas, cuma bagian belakangnya. Apakah memang penyakitnya sensor ini kiri kanan kah, ataukah ada penyebab yang lain? Nah, kita tidak tahu. Akan ketahuan nanti setelah print test ini. Oh iya, jika kalian punya minuman, diminum dulu minumannya. Santai saja dulu. Dan ini dia hasilnya, teman-teman. Fokus. Nah, ini dia hasilnya. Ini nojolnya yang bolong. Dan hasilnya ternyata bisa kita lihat di sini masih ngeblur ya. Jadi masih ngebayang tuh tulisannya, kelihatan. Cuma di bagian atas sini, di bagian tengah sini nggak terlalu ngeblur. Ini you have correctly, ini bagus, cuma turun sedikit. Printer dripper masih bagus. Nah, mulai ke sini jelek. Ada apakah gerangan? Ya, jadi pertanyaan besar ini. Tanya besar. Kenapa ini bisa begini tuh? Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Makin jelek hasilnya. Ada apakah gerangan? Nah, apalagi di tengah sini udah jelek banget nih. Baik, mari kita coba analisa yang lain. Baik, setelah kesana kemari mencari alamat, ternyata yang kutemui adalah alamat palsu. Dan akhirnya ketemu juga penyakitnya. Ini sudah clear, jelas, benar-benar jelas tanpa bayangan. Kalau tadi kan di huruf T udah kelihatan, terus ke huruf-huruf kecil juga kelihatan. Dan sekarang sudah hilang. Ternyata penyakitnya itu ada di printhead yang kotor. Printhead ini yang ada di sini nih, printhead. Printhead itu kotor dan landasannya pun kotor. Landasan ini dan landasan ini tadi saya buka. Cara bukanya cukup gampang. Nah, pertama kita buka cover depan dulu ya, gampang kok. Buka cover depan gampang, cuma ada baut satu di sini. Kita buka, ambil semua, dan ini beres. Nah, kita buka juga ini cover depan ini, posisinya gini awalnya tadi. Ini menumpuk di sini. Kita lepas bautnya, ada dua di sini, satu, dan di ujung sini satu. Jadi ada dua total baut yang harus dibuka. Setelah ini dibuka dan ini sudah dibersihkan. Dan ini juga tadi saya buka. Ini bukanya di sini satu nih, pojok sini. Pasti nggak bakal kelihatan kalau yang belum pernah dibuka atau dibersihin. Pasti kelihatannya si baut itu nggak kayak baut hitam. Ini bukanya juga enak, landasan ini ya. Nggak angkat saja. Dan ini dibersihin. Ini dibersihkan. Setelah ini bersih. Dan pastikan si printhead ini, bawah printheadnya yang tadi ternyata di sana banyak kotoran. Tadi saya lupa mau videoin karena handphonenya lowbat, kameranya lowbat. Jadi caranya itu adalah cara ngebersihinnya. Di belakang sini nih ada kayak kuncian. Si printhead itu nggak bakal gerak sebelum kunciannya itu kita dorong. Kita dorong ke belakang. Depan ya, iya ke belakang. Nah, kuncinya ini yang di ujung obeng. Nah, ini yang putih. Kita tarik ke belakang, si ngunci. Nah, ini baru dia bisa geser ke sini. Dan bersihinnya, nah bawah ininya tuh, ini belum saya bersihin sempurna, cuma sembarang doang. Bersihinnya itu mau pakai tisu nggak masalah, tisu yang rada basah ya. Nah, situ
Nah, bau-bau ini kotor ya. Tadinya di samping kiri kanan ini kelihatan kotor banget. Bukan kelihatan sih, emang kotor banget. Tadi setelah saya bersihin, dan ini dia hasilnya. Mana beng tadi? Tadi tuh di area sini nih, pojok-pojok sini. Sini tuh kotor. Sini kotor kayak ada bekas debu. Apa ya? Kayak berbulu gitu, jadi kecetakan juga nggak baik. Kayak tadi ngebayang. Nah, selain itu, hal lain yang saya lakukan adalah memberi dia pelumas di bagian sini. Saya kasih pelumas ini satu, dan di bagian sini juga saya kasih pelumas di pojok-pojoknya karena ada bunyi decitan yang saya rasa itu emang butuh. Kalau ini bukan decitan, ini normal. Dan setelah kita bersihin ya tadi sudah tinggal tes, tinggal tes, dan hasil tesnya tadi sangat bersih, sangat baik. Nah ini yang sesudah. Nah, sebelumnya itu masih ada. Nah, kelihatan jelas banget ya. Wih, serem jatuh mana. Ajar. Nah, ini yang tadi awal. Tuh kelihatan ya, Viles Used bayang. Kalau yang sekarang Viles Used lebih detail. Lebih jelas. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan teman-teman nemu cetakan kayak gini, nggak usah kemana-mana dulu kayak saya tadi ngecek ini segala macam, karena ini setelah dibersihin juga nggak terlalu ngaruh ke si ini. Langsung saja periksa bawahnya, karena waktu juga, karena semakin lama kotoran, debu masuk tanpa bersihin numpuk, akhirnya jadi udah kayak gini printernya, bayang. Tapi setelah dibersihin ini hasilnya sangat baik dan sangat jelas, sangat detail. Tinggal nanti penyempurnaan pembersihan karena tadi masih ada beberapa kotoran, tapi sejauh ini sudah oke. Masalah, udah bagus kembali cetakannya. Ini sebelumnya, sesudahnya. Ini printernya. Oke, demikian video dari saya. Video gimana sih cara ngatasin cetakan printer Epson L310. L10 kan ya? Iya, L310. Cetakan berbayang secara horizontal. Horizontal kan ini? Yes, secara horizontal. Ya, jelas lah. Ada yang bagusnya dikit, sisanya jelek semua. Bagus dikit, sisanya jelek semua. Itu dia yang pertama, dibersihin si bawah print headnya. Yang kedua, bersihin juga, kasih pelumas bagian as penarik kertas kiri dan kanan. Karena tadi saya kasih pelumas dan saya langsung bersihin. Oh iya, sebagai catatan, bersihinnya printhead bawah itu harus hati-hati ya, jangan pakai benda kasar. Kalau bisa mah pakai jari aja, soalnya printhead itu mudah lecet dan harganya juga lumayan mahal. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.